Senang banget bisa diundang. Thank you ya. Iya, sebenarnya sih kita pengen ngundangnya, Ah, aku nih terutama pengen ngundangnya tuh udah lama. Aku iya. pernah bilang juga kan sama Mas Safir, cuma aku kayak, duh ngomongin apa ya, kayak harus penting banget nih omongannya. Iya, iya, boleh. Gak apa-apa, nanti kita sering-sering bikin, gak apa-apa. It's okay. Kita bisa sering-sering bikin lah. Oke. Hmm, Mas, selain kayak seminar-seminar gini, iya, iya. kesibukannya Mas Safir apa aja sih Mas sekarang? Jadi jadi biasanya aku sama seperti jadi kalau financial planner itu kan sebetulnya dia konsultan ya, dia masuk profesi konsultan. Dan di mana-mana profesi konsultan itu kerjaannya cuma tiga sih biasanya. Jadi pertama adalah konsultasi, ngasih konsultasi one on one gitu ya. Kemudian kedua itu adalah ngisi di media massa, di media massa, di media cetak, media elektronik, internet dan lain sebagainya. Ngisi itu artinya kadang bikin acara sendiri, kadang punya acara sendiri, dan yang ketiga itu ngasih seminar pelatihan. Jadi biasa kegiatannya hanya tiga itu, kasih konsultasi, ngisi di media massa, dan kasih seminar pelatihan. Hanya tiga itu. Tapi selain menjadi financial planner, aku kebetulan juga punya hobi namanya board game. Jadi aku punya toko jual board game. Aku punya toko jual board game, dan karena itu hobi, jadi dulu aku sewa ruko untuk taruh board game di situ dan orang bisa main dan mereka bisa beli board game di situ. Tapi apa namanya, waktu itu sewa rukonya habis, aku pindahin ke rumah sambil nyari ruko baru untuk disewa. Tapi pas taruh rumah, kayaknya kok enak banget nih di rumah ya. Yaudah deh, keterusan deh di rumah karena bukan bisnis utama ya, ada hobi aja. Keterusan di rumah, akhirnya apa? Ya sudah, di rumahku ada ruangan khusus untuk main board game. Jadi kalau orang datang, mereka bisa main dan habis itu mereka juga bisa beli di situ. Dan yang lucu itu adalah banyak juga orang-orang corporate datang, HRD kadang datang, HRD Hmm, yang tadinya nggak aku kenal kadang datang, dia bilang, Mas Hafir, saya mau dong beli game ya buat apa namanya, buat karyawan saya biar mereka bonding gitu, jadi nggak usah tunggu mereka outbound lagi. Jadi di kantor itu mereka inventaris board game. Itu akhirnya terjadi adalah mereka beli board game, dari situ punya kenalan HRD, dari situ masuk lagi ada undangan seminar dan lain sebagainya. Jadi biasanya muterin di situ aja. itu salah satu teknik marketing berarti ya. Bisa jadi, bisa jadi karena intinya siapa yang nggak suka main, semua orang suka main kok. Semua biasanya kalau orang nggak suka main sekalipun, kadang-kadang di HP dia juga punya, minimal kalau zaman dulu ada nama Candy Crush Iya. lah, ada nama SimCity lah, segala macam, minimal kita main di HP. Itu pun kita main, cuma kalau main di HP itu kan dia ada cahaya biru kan yang merusak mata kita kan. Jadi ya aku promosikan dia, paling nggak dengan main board game orang jadi ada papannya langsung nih dan kita bisa interaktif sama orang langsung. Ada lawannya ada di depan mata nih. Kalau di handphone kan lawannya nggak di depan mata. Aku kan salah satu orang yang diajakin main sama Mas Safir Iya, waktu itu. iya, yes, Dan betul, 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 seru beli ya. board game-nya. Iya. Dan kalau misalnya kamu punya banyak board game, enak tuh, apa itu bisa jadi sarana ice breaking dengan Benar, klien, dengan relasi. Habis meeting, habis itu ketawa, 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 udah lebih enak lah biasanya. benar. Dan salah satunya apa namanya? Waktu itu aku ngadain, dulu kan kita seminar atau workshop gitu kan Iya, masih sering yes. offline kan sebelum Eh, pandemi itu. Dan board game itu salah satu emang sih bikin ice breakingnya tuh yes, tambah seru gitu. betul, betul, betul. Lebih, lebih, Kayak lebih jadi monopoli kan lebih seru. biasanya. Benar, lebih lancar segala macam. Nah ini yang lucu adalah gini, kadang-kadang kita yang biasa main board game itu kalau udah denger Monopoli, Ludo, Ular Tangga, mereka memang juga board game. Tapi ada beberapa judul yang kalau kita udah denger namanya, ini jadul banget sih gitu. Kalau Monopoli itu super jadul. Kenapa super jadul? Karena dia dibuat tahun 1900. Tapi ada yang versi terbaru loh, Mas. Ada versi terbaru, ada versi terbaru. Ada. Nah, karena monopoli dibuat tahun 1900, maka cara mainnya mengikuti mindset dan pola pikir orang tahun segitu, Oh, which is belum semaju sekarang. Jadi biasanya game-game atau board game itu dibuat baru untuk mengikuti pola pikir manusia yang lebih baru. Contoh mungkin dulu orang menganggap punya properti adalah segalanya. Oke, benar, benar, benar. sekarang banyak bahkan Gen Z nggak mau punya properti. Kenapa? Ribet, bla 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 bla. Udah sewa udah lebih normal segala macam. Jadi pola pikirnya ngikutin, setiap game dibuat mengikuti pola pikir yang terjadi di tahun itu. Oh, jadi kalau board game yang sekarang itu pasti Hmm, disesuaikan sama kondisi yang sekarang juga, Mas. betul,
Betul, dan itu biasanya jangka waktu 5-10 tahunan. Jadi kalau misalnya board game yang dibuat tahun 2015, minimal sampai 5-10 tahun ke depan, dia masih update masih sesuai dengan perkembangan pola pikir orang zaman sekarang. Tapi kalau udah tahun 1900 awal kayak Monopoly itu udah super jadul, karena itu udah 100 tahun lewat. Sementara satu game itu paling sesuai dengan pola pikir orang satu dasawarsa terakhir. Oh Kayak gitu. gitu. Berarti, oh, ini aku berarti misalnya nih aku sebagai trainer juga, berarti properti permainan yang udah jadul-jadul itu perlu Iya, diperbarui ya, nggak bisa perlu dipakai diperbarui. terus ya? Iya, atau bahkan kita jangan mainin lagi game itu. Karena gini, karena monopoli itu mainnya properti banget. Sementara mereka yang sekarang usia 20-an, usia 30-an, banyak yang tidak percaya properti. Gitu ya. Dan aku tidak membenarkan itu, walaupun juga tidak menyalahkan itu. Aku ngerti gitu ya. Gantung Tapi juga kondisi tidak masing-masing ya. tergantung kondisi masing-masing ya. Tapi game itu memang saatnya sekarang bikin game yang jangan fokus pada properti. Bikin game yang fokus pada obligasi lah atau apalah gitu. Kalau kita bikin game yang board game yang berhubungan dengan produk investasi Dan itu misalnya. ada Mas. Tapi ada satu hal yang nggak berubah sih Gita. Ya, satu hal yang nggak berubah adalah dari dulu sampai sekarang orang punya yang namanya gengsi profesi. Jadi kalau misalnya dia ngerasa saya punya profesi bagus, saya punya saya punya profesi bagus, orang menganggap saya income-nya gede, orang akan berusaha melakukan sesuatu supaya dia dapat validasi, dia dapat pengakuan. Aku kasih contoh misalnya, kalau kamu punya uang 300 juta di rekening, orang lihat nggak? Orang nggak lihat. Tapi kalau 300 juta itu kamu belikan sesuatu, kamu belikan diamond, orang lihat. Orang lihat, atau kamu belikan mobil gitu, orang lihat. Sementara orang sadar bahwa gila nih orang keren banget, mobilnya merek ini atau merek itu gitu ya. Padahal yang orang nggak nyadar bahwa mobil nilainya menurun. Benar. Kayak gitu. Iya. Tapi pada profesi-profesi tertentu, kalau misalnya kita beli dengan uang kita, terus kita membeli satu gengsi itu ada perlunya juga ya Mas. Tapi nggak setiap profesi. Dan ini kalau misalnya produk berarti boleh ya? Iya, ini menarik. Kadang-kadang gini, ini lucu nih. Kadang-kadang gini, Mas Hafir, aku sering ketemu gitu di seminar. Mas Hafir, kayaknya profesi saya perlu deh Mas beli tas merek ini supaya apa? Supaya saya dipercaya. Saya bilang itu sebenarnya Andanya aja yang begitu. Karena kalau Anda nggak begitu, Anda nggak pede. Iya juga ternyata. Karena aku berapa kali ngelihat. Tapi kalau ada beberapa itu perlu nggak sih pakai ini pertanyaan menarik gitu supaya dipercaya sama kliennya Mas? Ini pertanyaan menarik. Jadi gini, memang di industri keuangan sekitar 15 tahun lalu ada semacam anggapan bahwa orang yang kerja di industri keuangan harus tampil wah. Benar. Harus tampil wah gitu. Bahkan aku lihat sendiri 10 15 tahun lalu teman-temanku yang kerja di bursa efek, di sekuritas, penampilannya luar biasa. Benar. Gitu ya, penampilan dengan apanya lah, ini yang melingkar di tangan lah, apa yang dia bawa dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi sekali lagi semua itu kan nilainya menurun dan mereka nyadar, iya sih kalau ekonomi lagi bagus ya oke juga. Tapi ketika ekonomi lagi turun, ujung-ujungnya saya mesti jualin semua tuh barang-barang. Karena penghasilan saya lagi turun, orang yang beli saham berkurang, fee pembelian saham juga berkurang, ujung-ujungnya saya harus bertahan hidup, saya harus jual juga barang-barang itu. Jadi kalau aku bilang bahwa seringkali satu profesi butuh barang-barang tertentu atau tidak, itu sebetulnya anggapan dari orang itunya saja. Aku beberapa kali lihat banyak financial planner, mereka sederhana kok, tapi tidak compang-camping juga bajunya gitu. Dan mereka, orang respect dia berdasarkan ilmunya dia kok gitu. Menurut aku sih tergantung pembawaannya juga gitu. Tapi kalau ini lucu ya. Lucu kadang gini. Ini mungkin kita pernah dengar gini. Lu mau bajunya mau semahal apapun, diamondnya mau semahal apapun, kalau makainya nggak ini juga orang juga nggak proper, nggak ini juga nggak kelihatan mahal. Sebaliknya ini lucu, aku berapa kali punya temen yang dia tuh bajunya biasa, ya nggak compang-camping, normal lah ya, kualitas bajunya bagus walaupun nggak branded banget. Jam mungkin nggak mahal banget, nggak branded banget, tapi jam bagus tapi nggak branded banget gitu ya. Tapi karena pembawaannya pede, ilmunya bagus, segala macam, orang ngelihat dia dari dalamnya dia, bukan dari ininya dia gitu loh.
Kayak gitu. Jadi kalau aku bilang gini, kalau ada yang bilang, oh profesi saya butuh penampilan ini, sekarang aku bilang sih kembali ke orangnya. Iya. Soalnya apalagi aku ngerasanya gini, apalagi di zaman sosial media yang semuanya tuh harus kayak kelihatan gitu ya. Iya. Itu kayaknya ada satu tuntutan tersendiri. Mungkin kitanya kayak misalnya aku nih Mas, mungkin kitanya tuh kayak sebenarnya pengen biasa-biasa aja, kayak lebih suka uang itu ada di tabungan dibandingin nempel di badan gitu kan. Karena kita tahu ada penurunan nilai. Tapi seringkali kita juga suka dijudge dengan dia nampilin apa nih di sosial medianya, pakai apa nih gitu. Iya, kalau aku bilang berarti memang kita bernetwork dengan orang yang salah. Jadi kalau misalnya kita takut, ini ada memang orang seperti itu. Dia takut kalau tas gue bukan merek ini nanti orang nggak ini. Tuh buktinya teman-teman gue nanya, kalau tasnya gitu doang, berarti kamu berteman dengan orang yang salah gitu. Mas, tapi jebakan juga ya sebagai financial planner kan kita tuh harus campaign dan ngajarin orang untuk bisa mengkonsumsi itu dalam kontrol sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika misalnya kita juga kayak ngerasa, aduh kalau dijudge orang nih gimana nih, gue harus pakai ini itu juga jadinya buah si malakama ya Mas. Iya, aku punya jawaban untuk itu sih. Jadi gini, selama ini ketika aku ketemu dengan orang-orang, ketika aku ketemu dengan teman-teman financial planner, bahkan ketika aku ketemu dengan klien-klien gitu ya, aku punya cara mudah untuk menunjukkan kepada mereka gaya hidupku sendiri. Jadi gaya hidupku sendiri adalah, aku terus terang aku punya kendaraan. Tapi karena rumahku kebetulan di Tangerang gitu ya, tapi aku menormalisasi naik kendaraan umum. Jadi kalau misalnya aku ngerasa macet, aku nggak bawa kendaraan umum, aku naik gokar. Gitu, aku naik gokar, aku naik Grab, dan aku tunjukkan kepada orang-orang bahwa nggak ada masalah, saya nggak ada mobil, nggak ada masalah kok gitu. Bahkan saya naik bus Damri pun nggak ada masalah kok gitu. Itu satu ya. Jadi aku ingin nunjukin kepada mereka bahwa sebagai financial planner, saya pengen nunjukin gaya hidup yang mungkin bukan gaya hidup susah, tapi gaya hidup yang sederhana, lu bisa gitu ya, yang normal. Bahkan kadang-kadang kalau aku ketemu klien, ketemu apa yang kita lagi ngobrol, kita lagi pengen jalan bareng, karena aku ajak mereka bukan ke mall, tapi seringkali aku ajak mereka ke tempat makan yang ruko-ruko di pinggir jalan yang bagus-bagus, kadang di daerah Blok M yang fokus di makanan otentik, walaupun tuh bukan di mall gitu, tempatnya biasa, jalannya biasa gitu ya, tidak mewah tapi makanannya otentik. Jadi fokus ke rasa, fokus ke inti makanan, gak peduli dia di mana. Ini lucu, kadang-kadang ini sama dengan makanan. Kadang-kadang gini kita, kadang-kadang kita menjudge makanan itu enak apa enggak dari tempatnya. Jadi aku kasih contoh, ada satu tempat steak enak, ada satu tempat steak tempatnya bagus banget. Aku nggak usah sebut nama, di daerah Tangerang, bagus banget. Di tempatnya besar kan. Tempatnya besar gitu, tempatnya besar, banyak ibu-ibu suka datang karena nyaman banget, AC dingin, tempatnya besar, gede banget, ya kan. Terus aku datang ke situ dan mungkin mereka pikir karena itu steaknya enak, udah gitu steaknya harga steaknya kepala dua gitu ya, 200 ribuan gitu ya. Udah gitu dan orang datang ke situ betul-betul dengan pakai rapi segala macam. Pas aku makan situ, aduh, itu rasanya benar-benar menurutku di bawah standar banget. Sebaliknya aku ngelihat banyak 1, 2, 3 tempat steak yang penampilan tempatnya tidak seperti itu, tapi kok dia enak banget dia gitu ya, kok dia tempat enak banget gitu. Dan dari situ aku ngelihat bahwa kadang-kadang, coba kamu perhatiin, dokter juga begitu. Kadang-kadang waktu kita sakit, kita menganggap dokter-dokter rumah sakit itu oke-oke. Kita datanglah ke rumah sakit besar yang terkenal dekat rumah kita. Pas kamu datang ke situ, kayaknya kok pelayanannya, servisnya, dan pengetahuannya kadang-kadang kalah dibanding dokter-dokter tua yang praktek di rumah, yang tempatnya agak lusuh sedikit, majalahnya majalah Kartini lama. Ada majalah Kartini lama yang udah agak robek, tapi pas kamu konsultasi sama dia tuh dokter jago banget. Makanan Chinese juga gitu, kan seneng makanan Chinese. Kadang daripada aku makan makanan Chinese di mall yang halal ya, daripada makanan Chinese di mall, harga lebih mahal. Kadang-kadang makanan Chinese lebih enak yang masak bapak-bapak tua. Yang masak bapak-bapak tua, dia udah senior, tempatnya agak biasa, tapi bapak-bapak tua itu dia merem aja. Aduh, makanannya enak banget, gila. Sama juga dengan financial planner. Aku pengen financial planner, orang tuh melihat bahwa jangan Anda lihat financial planner dari tempat bagus. Tapi kalau financial planner tuh punya tempat bagus, oke, nggak apa-apa.
Tapi jangan menjudge financial planner itu bagus atau tidak, dan profesi apapun bagus atau tidak, hanya dari tempat. Oh, itu salah besar, salah besar. Tapi kalau misalnya kita zaman sekarang ya, kalau misalnya kita mau ngecek nih, teman kan mungkin udah ada yang banyak kesadaran untuk punya keuangan yang bagus. Iya. Terus saat ini mereka kayak, aduh, aku nih butuh nih financial planner buat menyelesaikan masalah keuangan atau sekedar konsultasi gitu ya. Terus gimana dong cara milih financial planner-nya kalau misalnya nggak dari penampilan sosial medianya, atau ya sekarang kan lebih gampang sosial media followersnya berapa gitu kan, Mas? Iya. Jadi gini, bicara visual, beberapa tahun lalu ada sebuah organisasi financial planning yang menyebutnya financial advisor, yang dia punya banyak sekali klien yang datang karena dia punya tempat yang mewah, gitu. Dia punya tempat mewah gitu ya. Karena dia punya tempat mewah, tapi ternyata di dalamnya ada fraud di situ, dan akhirnya tempat itu udah tutup gitu ya, udah tutup. Dan dari situ banyak teman-teman saya nyadar bahwa iya ya, bener-bener ya, kita tidak bisa lihat looks, bener nggak bisa lihat looks gitu ya. Dan banyak orang jadi klien financial planner itu hanya karena si financial planner itu tampil begitu banyak aset yang menempel di badan dia gitu, kendaraan dia dan lain sebagainya. Tapi saya belajar bahwa kalau ada orang datang ke sana, berarti kita sebetulnya sudah terseleksi sendiri, bahwa yang menjadi klien financial planner seperti itu adalah klien yang values-nya memang begitu. Values-nya adalah barang. Mungkin kita ngerti maksud saya. Kalau orang itu menganggap barang menjadi nilai-nilai penting dalam hidup dia akan mencari financial planner atau profesi apapun dilihat dengan melihat orang itu udah makmur atau belum. Kelihatan dari mana? Merek mobilnya segala macam. Tapi yang datang ke kita adalah klien yang memang values atau nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai kita. Contohnya kita, kadang-kadang ketika kita berteman, biasanya teman-teman kita adalah values-nya sama kita. Nilainya sama, sih kayak kita klop, betul kan? Lo kok kayaknya teman yang itu kok kayaknya nggak mau deket sama gue sih. Ternyata values-nya beda. Mungkin teman kita yang satu itu yang nggak mau berteman dekat sama kita, mungkin dia lebih mementingkan harta benda dan kita enggak, sehingga dia tidak dekat sama kita. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, terus sarannya orang sebaiknya lihat apa dong dari kita? Ini aku mau kasih saran. Sebaiknya seseorang itu sebelum milih financial planner, cari financial planner yang menurut Anda itu values-nya sama dengan Anda. Values-nya apa? Kalau dari aku sendiri, values-ku adalah nomor satu adalah uang penting. Setuju banget uang penting. Tapi memang ada yang jauh lebih penting, hubungan keluarga, pertemanan, sosial, segala macam, dan lain sebagainya. Dan aku sendiri ngerasa bahwa aku sendiri tidak begitu cocok dengan orang yang hanya selalu menekankan harta benda dalam hidupnya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang selalu menekankan harta benda dalam hidupnya, biasanya fokusnya hidupnya obsesi ke situ. Obsesi ke situ. Berarti kita bisa lihat dari, misalnya kalau dari sosial medianya ya, apa konten-konten yang dia sampaikan, value apa yang dia sampaikan di konten-kontennya, benar nggak? Betul. Kelihatan dari sosmednya. Kelihatan, nggak mungkin nggak kelihatan. Aku kasih contoh. Aku punya teman lah gitu ya. Jadi si teman itu sangat mementingkan harta benda. Oke. Kalau lihat sosmednya, dia punya, ini kebetulan perempuan, dia punya tas bagus banget, ya, brand itu luar biasa, yang harganya luar biasa, dan setiap kali dia selalu posting di sosial medianya dengan kata-kata OTW meeting, tapi dengan menampilkan tasnya dan brand tasnya. Satu kali ya. Besoknya dia posting lagi, mungkin bukan OTW meeting, OTW mau ketemu teman-teman, OTW mau ambil raport sekolah anak, dan lain sebagainya, tapi tasnya selalu ada dan beda-beda dan semuanya branded. Itu ketahuan. Kalau misalnya kita selalu posting sesuatu tentang edukasi, keuangan, dan lain sebagainya, itu sebetulnya sinyal bagi kita bahwa inilah financial planner yang benar, yang dia betul-betul fokus pada edukasi, fokus pada dan bukan harta benda. Dan sebagai financial planner, aku sendiri ingin mengkampanyekan kepada orang-orang, ayo kita hidup lebih sederhana. Fokus pada yang penting lah, fokus pada edukasi, fokus pada hubungan keluarga, bukan fokus pada barang. Barang nggak pernah selesai lah kita. Barang nggak pernah selesai itu. Sebenarnya sekarang kan banyak tuh Mas yang financial planner yang lebih ke konten kreator ya, sebenarnya.
yang sering mengkampanye bahwa ayo financial freedom, ayo pensiun dini gitu kan. Ayo gimana caranya supaya bisa punya investasi yang bikin kamu cepat kaya gitu. Nah, aku sendiri lebih ke gini, Mas. Oke, kita semua pengen pensiun dini, kita semua pengen financial freedom. Tapi ketika pensiun itu sebenarnya ada value yang sebenarnya financial planner ini harus lebih peka dengan kita harusnya berlatih juga mental kita supaya hidup itu standarnya bisa stabil sehingga ketika memasuki masa pensiun itu kita nggak kaget. Iya. Betul, kita harus betul. Ya kan, sebenarnya bukan dalam pensiun itu, dalam meraih financial freedom itu bukan semata-mata berapa besar uang yang bisa dicapai, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan nilai uang itu terus hidup dengan lebih stabil sehingga ketika nantinya kita punya uang yang kita targetin itu kita bisa benar-benar nikmati dan gak cepat habis gitu. Iya, betul. Ini lucu ya. Jadi gini, aku sendiri selalu kasih saran ke teman-teman. Kalau kalian pengen pergi ke sebuah profesi apapun itu ya, dan kalian bingung memilih siapa gitu ya, jangan pilih profesional. Misalnya gini, kamu pilih psikolog, kamu pengen nyari seorang psikolog dan kamu tidak punya teman psikolog sama sekali. Jangan pilih psikolog yang konten sosial medianya bukan konten, penampilan sosmednya terlalu bagus. Terlalu bagus dalam arti gimana? Terlalu cantik. Jadi kalau kamu pilih profesional yang penampilan sosmednya terlalu cantik, besar kemungkinan dia membayar pihak ketiga untuk bikin sosmed. Dan fokus dia adalah omset. Oke, aku ngerti. Ya, fokus dia adalah omset. Fokus dia adalah klien yang banyak. Kita semua emang pengen klien banyak ya. Tapi ketika orang bayar sosial media sampai cantik banget, besar kemungkinan fokus dia adalah omset. Dan ketika dia fokus dia adalah omset, besar kemungkinan secara keahlian, dia menghabiskan seluruh sumber daya di bisnis dia untuk mempercantik konten sosmednya. Oke? Dan dia pakai pihak ketiga. Atau mungkin kalau sebagai seorang profesional gitu ya, Mas, biasanya kan kalau aku sendiri, kita banyakkan waktunya tuh habis untuk belajar, untuk menangani klien gitu. Nah, ketika misalnya sosial media kita ini settingan terlalu keren gitu, artinya kita menghabiskan banyak waktu di sosial media dibandingin melayani klien. Klien. Iya, betul. Atau belajar. Betul, fokus di konten. Betul, dibanding fokus di konten. Karena biasanya orang-orang yang beneran pinter di keahliannya, dia tidak akan punya sosmed yang terlalu cantik. Kenapa? Karena dia seringkali tidak mau bayar orang ketiga untuk bikin sosmed, karena dia lebih baik memfokuskan sumber daya di bisnisnya untuk kasih edukasi baru dan lain sebagainya. Aku punya temen yang dia konten sosmednya cuma teks aja gitu. Ya. Cuma teks ketikan aja, namanya Bang Yosi namanya. Tapi kontennya benar-benar, kalau aku lihat, karena aku benar-benar orangnya benar-benar lihat isi ya, ini bagus. Dibanding beberapa teman profesional lain yang konten sosmednya terlalu cantik dan dia sangat-sangat sehari bisa berkali-kali dan lain sebagainya. Bisa jadi dia orang sangat mementingkan omset. Carilah profesional yang tidak terlalu mementingkan omset, karena dengan demikian dia akan fokus di service, dia akan fokus di pelayanan. Sama kayak makan. Aku kemarin kenalan dengan seorang pendiri tempat makan namanya Dapur Solo. Dia sendiri bilang, restoran itu Mas Asfir, semakin dia massal, banyak cabang dan massal, semakin kualitas makanannya turun. Kenapa? Ya karena yang main udah sistem, yang main udah SOP gitu ya, yang main udah sistem, yang main udah SOP, sehingga yang dikejar adalah omset. Jadi which is itu wajar gitu. Jadi ingat yang baru-baru ini tutup ya, Mas? Iya. Iya kan dia fokusnya di omset. Sementara the real orang profesional yang betul-betul melayani kita, dia tidak akan terlalu peduli sama omset. Kenapa? Kan dia lebih idealis.
Ya. Jadi next time ketika kita mau makan dan kita betul-betul pengen cari makanan enak, jangan datang ke brand makanan yang terlalu banyak cabangnya, karena biasanya restoran-restoran kecil, restoran keluarga itu lebih enak, lebih otentik. Ketika Anda datang ke dokter, biasanya dokter-dokter tua yang kliniknya di rumah dan agak lusuh, itu seringkali lebih jago dibanding dokter-dokter di rumah sakit yang penampilannya jauh lebih mewah. Tapi Mas, ada benarnya juga nih, karena Integrita itu kan dari tahun 2017 ya? Yes. Yang followersnya segitu-gitu aja. Iya, betul. Aku tuh bikin Integrita dari yang pertama cuma sendirian, Iya. kontennya sendirian jelek banget, sampai pakai Canva. Sekarang udah ada tim lumayan yang bisa ngedesain. Terus kita tuh kliennya Mas banyak, tapi aku cuma dapat dari sosial media itu klien personal itu mungkin 20% lah, nggak nyampe 20% lah. Karena yang 80%-nya biasanya tuh referral. Referral dan mereka nggak main sosmed dan mereka nggak tahu Integrita itu apa ternyata punya sosmed. Oh iya. Padahal kliennya Integrita tuh udah banyak, udah jumlahnya tuh udah ratusan. Yes. Tapi mereka tuh nggak berasal dari sosial media, Mas. Kebanyakan tahu dari referral ya. Iya. Jadi sekali lagi, aku sendiri selalu ngerasa kalau Anda mencari jasa profesional, ya, ketahuilah carilah profesional yang tidak terlalu mementingkan omset, tidak terlalu mementingkan banyaknya klien. Karena kalau dia terlalu mementingkan banyaknya klien, berarti dia kurang cukup idealis. Cari yang idealis. Tapi memang benar Mas, kalau dalam profesi financial planner itu ya, ketika misalnya kita punya sumber ada ininya sih, strateginya tuh agak sulit ya. Ketika punya karyawan banyak, source-nya banyak, itu tuh kita memang harus putar strategi gimana caranya supaya bisa nutup semua ini. Dan pada akhirnya nantinya yang dijaga adalah kita jadinya memanfaatkan si klien untuk bisa bayar lebih banyak. Lebih banyak gitu. Itu emang susah banget sih. Aku bisa bilang ya. Bahwa profesi ini kalau kita ngasih konsultasi itu tidak menghasilkan banyak uang. Iya, oke. Aku punya jawaban untuk itu. Aku punya pendapat sendiri. Ini bagus banget. Jadi gini, Mas Afir, kalau aku punya praktek financial planner, apa yang harus aku lakukan? Kan aku juga harus hidup segala macam. Ini jawabanku. Kalau Anda menjadi seorang profesional, bidang apapun, ini profesional artinya financial planner, psikolog, dokter, dan lain sebagainya, kalau bisa, jangan hanya hidup dari situ. Betul. Sehingga kita punya cukup idealisme untuk bisa tetap independen ke klien. Betul. Karena kalau kita kita ingin cari uang banyak, kita akan mengkomersilkan klien kita sama dengan dokter yang kebetulan dapat komisi dari obat, which is nggak boleh dokter dapat komisi dari obat gitu. Tapi dia menyarankan pasiennya untuk lu beli obat ini, dan belinya di apotek yang itu ya. Oh siap dokter gitu. Dia jadi nggak independen gitu ya. Jadi saranku adalah kalau Anda adalah seorang financial planner atau profesional apapun, jangan hidup dari situ. Kalaupun itu adalah satu-satunya profesi Anda dan Anda hidup dari situ, usahakan jangan hidup terlalu berlebihan. Normal aja, biasa aja. Betul. Supaya kita tidak merasa bahwa kok penghasilan cuma segini aja sih. Kalau lu mau penghasilan sangat-sangat besar, buka warung sana, buka toko sana. Kayak gitu, karena jangan buka profesi yang kasih saran ke orang gitu. Kalau mau duit gede banget gitu. Makanya kita jadi ngerubah strategi bahwa berarti untuk klien personal ini 50-50 yang tadinya kita sekitar 70%, 80% ya Mas. Sekarang udah sedikit sekali scoop dari si personal ini, karena memang yang ditakutkan itu jadi nggak independen. Yes, betul.
jadi seperti yang lalu-lalu. Iya, betul, betul. Karena kepercayaan itu kan mahal banget ya, Mas. Kita Betul, iya. ngebangun bertahun-tahun, terus udah gitu dengan satu karena kendala operasional dan lain-lain, tiba-tiba kita jadi independen dan akhirnya nggak jujur sama si klien, pasti Ngapain? semuanya kan gitu. Aku terus terang benci sekali dengan orang yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk dapat uang di luar jalur yang seharusnya. Aku kasih contoh. Kamu hakim, kamu terima uang dari yang berperkara, terus ngapain jadi hakim? Mending kamu buka toko sana gitu ya. Kamu dokter, kamu kasih saran buat pasien beli obat yang tidak dia butuhkan hanya supaya kamu dapat komisi. Kalau gitu ngapain jadi dokter? Karena orang datang ke dokter ingin mendapatkan saran independen, orang datang ke pengadilan ingin dapat hakim independen. Nah, kalau hakim dapat uang dari yang berperkara, ngapain jadi hakim? Contoh lagi beberapa di antaranya, kamu orang DPR, kamu dipilih rakyat untuk mengangkat isu yang sesuai hati nurani kamu. Tapi seringkali, mungkin, mudah-mudahan jangan sampai, kalau kamu orang DPR atau orang parlemen yang mengangkat isu tergantung siapa yang bayar duluan. Ini ada perusahaan, tolong angkat isu ini. Lu berani bayar berapa? Gue sebagai anggota parlemen, itu namanya dia mendapatkan uang di luar jalur dengan memanfaatkan kekuasaan dia sebagai orang DPR. Ngapain jadi anggota DPR? Karena kita memilih orang mewakili kita di DPR untuk apa? Menyuarakan sesuai hati nurani dia, bukan nunggu siapa yang bayar. Tapi sayangnya di Indonesia ini banyak banget kita orang yang berusaha mendapatkan uang di luar jalur yang seharusnya. I hate, aku benci banget. Mudah-mudahan financial planner gak begitu. Dan kayaknya itu udah jadi budaya ya, Mas. Nah, Mas Safir tuh Iya, betul. pertama kali berpraktek tuh tahun berapa sih, Mas? Udah lama banget lah. Lama banget. Iyalah pasti udah lama karena iya. Aku baru-baru kerja tuh beli bukunya Mas Safir kan. Yes. Iya banget. Aku baru lulus kuliah 2009 mungkin ya. 2009 terus aku masuk kerja, terus kayak profesi baru, peran baru sebagai karyawan. Terus aku beli buku di Gramedia. Ya berarti udah lama banget sih ya. Iya banget. Udah lama lah. Tahun ini usia aku 50. Nggak kelihatan, Mas. Dan selama menjalani profesi itu pernah nggak ada case yang sampai sekarang tuh keinget berkesan banget atau aneh banget atau gimana gitu? Oke. Jadi gini, orang di Indonesia dan di Indonesia terutama itu seringkali sangat melihat orang dari penampilan, ya, dari kendaraan dia bawa. Bahkan seringkali menganggap bahwa orang dengan jabatan tertentu itu orang dengan jabatan tertentu itu pasti bebas finansial gitu. No, nggak juga. Aku udah berapa kali lihat bahkan teman-temanku sendiri yang jadi direktur dari sebuah perusahaan, mungkin nggak besar-besar banget tapi terkenal segala macam. Beberapa di antara mereka punya utang yang sangat berlebihan. Beberapa di antara mereka punya utang kartu yang sangat berlebihan gitu ya. Kalau over limit sedikit sih nggak masalah, tapi over limit itu gede banget gitu dan sangat berlebihan. Beberapa di antara mereka yang banyak yang punya penghasilan bisa ratusan setiap bulan. Serius, karya direktur punya gaji yang di atas 100 setiap bulan. Tapi seringkali dia punya uang tunai 30 juta pun seringkali agak susah. Punya uang tunai 20 juta pun agak susah. Gitu. Jadi jabatan seseorang mungkin yes, income-nya besar, income loh ya, uang masuk. Tapi bagaimana seseorang mengelola keuangan di dalamnya itu tidak lihat kamu direktur lah, nggak lihat kamu apa. Sering terjadi, bisa jadi seorang karyawan lebih makmur dibanding bosnya. Aku sering kali lihat banyak banget ada bos sama anak buah. Bosnya ini secara income gaji bulanan lebih besar, tapi anak buahnya lebih kecil penghasilan bulanan. Tapi karena anak buahnya dia invest segala macam, dia bisa lebih makmur daripada bosnya yang gaji bulanan lebih besar. Jadi apa yang kita lihat secara visual belum tentu bagus di dalam. Alasannya bisa macam-macam, banyak tanggungan lah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi jangan lihat sesuatu dari luar hebat hanya karena dia punya jabatan tinggi. Enggak juga. Itu valid sih, Mas.
benar. Aku selama ini menangani klien memang Iya. itu sesuatu yang valid. Yes. Orang yang gajinya mungkin di bawah 2 digit gitu ya, di bawah 10 juta, bisa lebih kaya dari orang yang bahkan gajinya triple digit. Iya banget. Iya banget. Dan yang juga menarik dalam hidupku adalah setelah aku melihat banyak sekali kejadian-kejadian gitu, orang bisa membalik, Tuhan bisa balik kondisi kita begitu cepat. Aku kasih contoh, sebelum pandemi misalnya, banyak banget orang jumawa tuh sombong, angkuh, karena dia merasa saya profesinya ini, profesinya itu, sekolahnya susah loh, segala macam, gajinya gede banget. Begitu kena pandemi, balik, income-nya berhenti lah segala macam. Dan aku udah lihat orang yang sombongnya setengah mati karena merasa karirnya bagus segala macam, tiba-tiba hanya dengan sekali pandemi hilang penghasilannya. Walaupun sekarang pelan-pelan udah balik lagi, tapi dia sempat ngerasain 1-2 tahun yang dulunya sombong, habis itu dia ngerasa nggak bisa sombong lagi. Dengan mata kepalaku sendiri aku lihat, kita tidak bisa sombong hanya karena kita kuat di satu profesi, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi kita juga tidak bisa merasa sombong hanya karena kita punya income yang besar sekali. Nggak bisa. Tuhan bisa balik kapanpun. Bisa balik kapanpun. Tiba-tiba kemarin sekarang apa? Kemarin aku lihat ada seorang penyanyi yang dia sangat terkenal, tapi 2009 tiba-tiba dia hilang. 2009 tiba-tiba dia hilang gitu ya. Dia hilang dari peredaran. Ternyata keluarganya, tadinya keluarga yang luar biasa secara makmur banget waktu zaman orde. Jadi keluarganya tuh punya semacam event organizer cukup besar yang di zaman orde baru sering dapat order yang cukup besar. Tapi kebetulan si anak ini jadi penyanyi yang cukup dikenal gitu ya. Tapi 2009 kok dia hilang, dan kemarin dia bikin podcast bareng. Saya hilang kenapa? Karena suatu hari ada orang datang ke rumah atau apa gitu tiba-tiba, dan dia percaya ini kalau nggak salah nih agak sedikit ada black magic, sedikit orang itu tiba-tiba melakukan sesuatu, tiba-tiba dalam sehari, dalam 2 hari tiba-tiba kemakmurannya hilang. Perusahaan keluarga sendiri tetap masih hidup sekarang, tapi sudah disalip banyak teman-teman yang lain gitu ya. Tapi apapun alasannya, mau black magic atau bukan gitu ya, aku tidak mengomentari itu gitu ya. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa balikan kita begitu cepat. Jadi jangan pernah sombong sama profesi kita, jangan pernah sombong sama kita punya mobil bagus gitu. Itu bisa balik, bisa berubah lah gitu. Dalam semalam kita bisa berubah. Dan pentingnya memiliki dana darurat. Penting punya dana darurat. Dan udah mulai sekarang buat Anda para profesional yang punya barang-barang bagus di badan Anda, punya barang-barang bagus di rumah Anda, tidak usah lah diposting-posting. Nggak usah gitu, nggak usah. Karena lebih baik posting lah, kasihlah posting edukasi kayak jalan-jalan gitu. Tidak usah posting-posting sifatnya materialis. Udah cukup lah. Mulailah sekarang posting, fokus ke hal-hal yang sifatnya edukasi. Berarti itu salah satu screening untuk memilih financial planner. Terus kalau misalnya, ini banyak nih pertanyaan. Aku pengen banget punya atau pakai financial planner. Jadi financial planner tuh sekarang udah agak udah ada gengsinya kalau pakai financial planner tuh keren gitu. Iya. Yes. Nah, tapi ya Mas, banyak kita kan di negeri kita tuh ada konsultasi online. Dan kalau aku nggak semua orang itu aku approve untuk jadi klien. Gitu. Karena ada banyak kondisi-kondisi yang dia bisa kerjain sendiri kok gitu. Nah, menurut Mas Safir, sepengalamannya Mas Safir, kapan sih orang itu perlu didampingi secara serius sama financial planner, Mas? Iya, pertama aku mau kasih tahu dulu buat teman-teman yang belum tahu bahwa financial planner itu adalah profesi yang tugasnya adalah membantu merencanakan keuangan Anda gitu ya, membantu merencanakan. Jadi buat yang belum tahu, financial planner itu ibarat konsultan keuangan yang membantu bikin jalan Anda supaya Anda bisa mencapai goal-goal Anda. Goalnya apa itu? Goalnya bisa berupa akumulasi dana, bisa berupa membeli sesuatu, bisa berupa hidup lebih baik berdasarkan keuangan gitu ya. Nah, banyak salah paham bahwa financial planner tugasnya bikin kita kaya. No, kalau aku bilang financial planner tugasnya adalah membantu kita, menyarankan kita bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Untuk jadi kaya atau tidak itu lain soal gitu ya, itu lain soal. Nah, itu
Ya gitu ya. Jadi bukan ada istilah lu pakai financial planner kok nggak kaya-kaya. Ya Iya. bisa jadi si klien yang bersangkutan memang nggak pengen kaya. Mungkin dia datang ke financial planner pengen ngurangin utangnya. Gitu aja ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah financial planner itu ada macam-macam. Ada financial planner yang independen. Independen itu artinya adalah ketika kita datang ke financial planner tersebut, dia hanya terima pembayaran berupa honor. Contoh kayak kita datang ke dokter, kita bayar honor dokter. Sekali konsultasi 100.000, sekali konsultasi 150.000 gitu ya. Nah, next time kita beli obat yang disarankan oleh dokternya, si dokter nggak dapat komisi lagi. Idealnya seperti itu ya. Nah sama, financial planner independen adalah kita datang ke financial planner, kemudian next time si financial planner ngasih saran, kita hanya bayar saran si financial planner. Dan setiap kali si financial planner kasih saran untuk beli produk dan lain sebagainya, yang independen itu, financial planner independen itu tidak dapat komisi setiap kali si klien beli produknya gitu ya. Dan pertanyaannya sekarang adalah kapan. Tapi ada juga selain financial planner independen, ada juga non independen. Jadi non independen ini gini, ketika financial planner itu ngasih saran, kita tidak bayar dia, tapi kalau sarannya berupa produk keuangan dan kita ambil produk keuangannya, maka si financial planner itu dapat komisi dari situ. Itu yang non independen. Tapi ada juga financial planner yang campuran, hybrid. Jadi honor dia dibayar, tapi nanti next time kita ambil produk keuangan disarankan oleh financial planner, dia dapat komisi lagi gitu. Jadi itu campuran. Nah sekarang kita fokus pada financial planner independen. Jadi financial planner independen pertanyaannya butuh atau tidak. Jadi sebetulnya financial planner independen itu dia bisa ngasih kerjaan berupa konsultasi, dia juga bisa ngasih kerjaan berupa ngisi di media massa dan seminar pelatihan. Jadi kalau aku bilang gini, kebanyakan keluarga menengah apa ya? Keluarga menengah adalah keluarga yang tiap dapat income, terus dia belanja mulu gitu dia, dan dia cenderung agak sedikit malas berinvestasi. Kalaupun dia berinvestasi karena mendengar kata Ibu Gita, dia cuma berinvestasi seperlunya. Kata Bu Gita perlu investasi, udah ya 5-10%, 15% per bulan gitu ya. Karena fokus kami Mas Safir adalah belanja barang, belanja. Oke. Biasanya orang-orang menengah seperti itu dibutuh konsultasi financial planner. Tapi orang yang fokusnya investasi, dia bahkan bisa invest 30-50% penghasilan dia. Dia biasanya butuh financial planner, tapi bukan dalam bentuk konsultasi, karena biasanya orang seperti itu yang mau investasi yang sangat berlebih, mau investasi yang banyak, dia biasanya lebih tertarik belajar sendiri, dan dia biasanya memanfaatkan financial planner dalam bentuk undangan seminar saja, atau baca sendiri dari buku-bukunya, atau baca dari postingan sosmed konten dari si financial planner itu, dan dia lakukan sendiri. Jadi kalau financial planner itu punya jasa konsultasi dan punya jasa ngisi di media massa, maka orang dengan level ekonomi apapun akan bisa diberikan jasa oleh si financial planner. Jadi biasanya pengalamanku pribadi, orang yang butuh jasa konsultasi financial planner itu adalah orang menengah. Orang menengah justru. Karena orang yang betul-betul fokus pada investasi, dia tidak konsultasi karena dia biasa lakukan sendiri. Biasanya, nggak semua, itu biasanya. Tapi, mari kita kembali ke pertanyaan atau jawaban yang lebih baku. Kapan seorang butuh jasa financial planner? Menurut aku pribadi adalah secara basic, kalau orang itu punya penghasilan atau punya uang di rekening tabungannya, maka sebetulnya dia sudah butuh financial planner. Bisa dalam bentuk konsultasi langsung, bisa dalam bentuk belajar sendiri. Karena biasanya dia tidak punya pengetahuan soal itu. Dan mungkin kalau misalnya boleh aku tambahin, kayak misalnya orang ini seringkali kan kita ditawarin produk ya yang kita tidak tahu. Nah, terus daripada salah ambil dan salah bikin keputusan, itu perlu ya Mas untuk dikonsultasikan atau ditanyakan dengan yang independen ceritanya ya. Betul. Ini aku juga lupa. Iya, aku juga lupa kasih tahu. Kalau Anda mendapatkan penawaran produk dan Anda betul-betul galau, kayaknya produknya menarik atau tidak segala macam, bisa datang juga ke financial planner. Ya, aku lupa. Bisa datang juga ke financial planner karena financial planner bisa kasih saran gitu. Nah, kebanyakan banyak orang itu salah nanya. Ya, dia nanya
dia ditawari produk investasi, terus dia nanya produk investasi saham gitu ya. Dia nanya sama broker properti, bro, gue ditawarin saham nih, gimana? Oh jelek bro, saham bro, ya bagus properti bro, karena ya dia jualnya properti gitu ya. Gitu. Buat penonton kita pada melawar nih yang izin properti jangan marah, ini cuma contoh. Orang ditawari properti gitu ya, dia nanya ke temen yang broker saham gitu, pasti broker saham bilang nggak bagus bro, cocoknya saham aja, bla 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 gitu. Jadi kenapa? Karena kita nanya ke orang yang tidak independen, harus tanya ke orang independen. Salah satunya financial planner, bukan salah satunya, datanglah ke financial planner independen, dia bisa kasih saran-saran, bahkan dia bisa kasih perbandingan secara independen mana yang lebih bagus, plus minusnya, dan yang paling penting sesuai dengan kondisi kita. Iya benar. Terus Mas, yang terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Sebelum Mas Safir istirahat. Iya. Kalau misalnya kita nih calon klien atau teman-teman yang nonton, oh ya udah memutuskan untuk oke, aku mau pakai financial planner si A gitu. Terus ketika berkonsultasi, ketika misalnya bikin kontrak sama si financial planner untuk didampingi, ternyata di advice nih satu produk gitu. Bagaimana cara mengkritisinya untuk tahu apakah produk ini benar-benar sebuah produk yang emang perlu dan emang disarankan tanpa embel-embel komisi. Gimana cara mengkritisinya kepada si financial planner ya Mas? Wow, ini pertanyaan menarik ya. Kalau misalnya kita konsultasi ke financial planner dan kebetulan ditawari sebuah produk, maka tentunya kita harus tanya lagi ke financial planner. Anda menyarankan ini, Anda dapat sesuatu nggak secara finansial? Tanya ke financial planner. Tanya langsung saja, nggak apa-apa. Tanya langsung saja. Dia bisa bilang iya, dapat atau tidak, ya. Tapi bisa juga dia bilang tidak dapat dan tidak jujur, itu bisa. Tapi kalau dia bilang tidak dapat, tapi sebetulnya dia tidak jujur, itu soalnya udah lain lagi, berarti emang nggak benar gitu aja gitu. Tapi memang kadang-kadang nggak bisa deteksi juga gitu, susah deteksinya kadang-kadang. Cuma kadang-kadang sinyalnya bisa kelihatan sih. Gini loh, kita menghindari ini kita membangun trust profesi kita itu kan susah ya. Dan kemudian kemarin itu kita tahu gimana hancurnya trust kita gitu kan. Ini gimana caranya supaya teman-teman udah tanya aja, nih dapat komisi apa enggak, atau terang-terangan gimana, etis nggak sih? Iya. Caranya memang harus ditanya aja langsung, harus tanya langsung. Katanya Anda independen, tapi sekarang saya mau tanya Pak, Anda nyaranin ini dapat komisi atau tidak? Memang harus tanya langsung ditanya gitu ya. Tapi ya harus tanya langsung. Dan memang nggak ada cara lain. Dan si kalau menurut aku sih si klien itu punya hak, bukan kewajiban, hak untuk bertanya langsung Anda dapat atau tidak gitu. Dia punya hak untuk bertanya langsung. Dan memang ada yang kalau jawabannya, kalau financial planner itu bilang iya saya dapat komisi, berarti langsung kebuka di situ bahwa dia sebetulnya bukan independen. Tapi kalau dia bilang tidak, kita lihat lagi dia bohong atau tidak gitu ya. Nah, untuk tahu bohong atau tidak itu agak susah memang, kecuali memang ada sinyal. Sinyalnya apa? Dia agak ngotot. Tapi financial planner yang agak ngotot menawarkan produk, nggak berarti dia dapat komisi juga, belum tentu. Tapi kalau orang itu dapat komisi, biasanya dia ngotot, biasanya. Tapi tidak semua yang ngotot pasti dapat komisi, nggak juga. Bisa juga karena orang ekspresif, kayak aku gini kan agak-agak ekspresif lah ya, gitu, gitu ya, gitu. Tapi belum tentu orang yang ngotot dia dapat komisi juga gitu. Dan biasanya di industri keuangan itu kita ada yang namanya moral hazard. Jadi maksudnya moral hazard itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa deteksi, tapi biasanya gini, kita lihat seseorang itu penampilannya bagus, kayaknya nggak mungkin dia lo bohong gitu ya, nggak mungkin dia melakukan kejahatan atau fraud, tapi hati orang siapa yang tahu. Tiba-tiba udah jalan berapa lama ternyata benar dia melakukan pelanggaran, dia melakukan fraud, dia melakukan kecurangan. Ternyata walaupun kita udah lihat semuanya bagus, penampilan bagus, kemasan bagus, hati dia nggak bagus. Itu namanya moral hazard. Dan moral hazard ini kita itu nggak bisa dideteksi emang. Karena apa? Dia di dalam hati manusia. Nah, financial planner itu punya potensi melakukan fraud karena moral hazard. Kita udah lihat dia penampilan bagus, kayaknya independen, tapi ternyata dia nggak bener ya, gitu, kayak independen. Aku ini juga lucu gitu ya. Aku juga pernah 1-2 kali ketemu financial planner, dia bilang dia independen. Tapi
dia bilang, saya terima komisi. Lu terima komisi gimana ceritanya? Iya Mas Afir, aku lagi ingin mengkampanyekan terima komisi itu bukan berarti nggak independen. Oh ini menarik, terima komisi bukan berarti nggak independen. Oh, oke, gitu. Jadi dari situ aku setuju sama dia untuk saling tidak sependapat. Gitu. Kita tetap berteman, tapi kami setuju untuk tidak sependapat, gitu aja. Yang penting sebenarnya kejujuran si financial planner ini untuk menjawab ketika ditanya sama kliennya, ini kenapa sih alasannya direkomendasikan kepada produk ini. Tapi mungkin aku juga saran buat teman-teman yang nonton dan berpikiran untuk bisa memilih financial planner ketika nantinya disodorkan produk dari si financial planner, sebisa mungkin menurut aku ada benchmarkingnya. Jadi ketika ditawarin tuh gak cuma satu, misalnya contohnya, kamu harus investasi ya di saham, terus kamu nanti buka ini sekuritasnya yang A, nggak boleh yang B. Nah, kenapa nggak boleh? Kan nggak ada masalah sebenarnya, sama-sama aja. Ya kan? Kamu harus buka di aplikasi A aja, jangan di aplikasi B atau C. Padahal kan itu sesuatu yang nggak prinsip gitu ya. Betul. Dan salah satu yang bisa juga dijadikan acuan bagi kita untuk yakin bahwa ini sebetulnya independen atau tidak, minimal dia tidak nawarin 1 tapi 2 atau 3. Ada benchmarkingnya, ada benchmark. Betul. Dan dia tidak memaksa kita untuk ambil A, B atau C, tapi betul-betul kasih plus minusnya minimal 3 sampai 5. Contoh misalnya kamu kayak butuh asuransi jiwa deh. Ini nih ada 3 sampai 5, ini plus minusnya begini, masing-masing seperti ini. Gitu. Ini tadi ada yang nanya Mas, namanya Mas Yuda, katanya belum konsul langsung sih sama financial planner, cuma baca-baca aja. Susah ngawalinnya dari mana sih sebenarnya? Gampang banget. Amati beberapa financial planner yang menurut Anda independen, jujur, dan ini tips dari saya. Memang agak-agak subjektif ya. Jangan cari financial planner yang sosmednya terlalu cantik. Terlalu cantik. Penampilan sosmed ya, bukan konten ya. Penampilannya terlalu cantik. Wajahnya terlalu cantik. Penampilannya terlalu terlalu grafisnya terlalu bagus. Tapi sekali lagi ini subjektif ya. Grafisnya terlalu bagus segala macam. Kenapa? Karena besar kemungkinan dia pakai orang ketiga. Dan ketika dia pakai orang ketiga dan penampilannya cantik, besar kemungkinan bayar orang ketiga yang mahal, sehingga besar kemungkinan si profesional ini, financial planner ini, lebih fokus dapat omset dibanding kasih service. Kenapa? Karena kalau dia fokus dapat omset, berarti dia biasanya mainnya massal. Kalau sesuatu itu udah sifatnya massal, biasanya kualitasnya agak berbeda. Lebih baik pilih financial planner yang organisasi kecil, penampilan sosmednya tidak terlalu cantik, tapi dia betul-betul Anda lihat nih kayak value-nya sama nih sama gue nih. Go ahead, ambil. Mas, seperti itu. Integrita berarti nggak terlalu cantik dong nih. Penampilan sosmednya. Iya. Seperti aku bilang, dokter yang bagus itu seringkali dokter-dokter tua yang praktek di rumah udah agak lusuh tempat ruang tunggunya, tapi itu seringkali yang bagus. Aku punya pengalaman gitu. Aku punya pengalaman. Aku punya teman satu angkatan. Dia jago piano dan dia guru piano ya, dan dia guru piano private gitu ya, dan guru piano ini dia itu nerima private piano di rumahnya itu kita nggak ada mewah-mewahnya, berantakan, nggak gede rumahnya, nggak kecil juga tapi nggak gede, berantakan banget. Jadi di rumah itu ada piano, so kita tuh berantakan, oke? Tapi aku berani jamin dia jauh lebih bagus dibanding beberapa guru piano di tempat yang cantik. Temanku ini di guru piano, dia sangat senior, jago banget, dan orang datang ke dia betul-betul karena konten, karena bagus gitu ya. Dan emang dia senior banget, dan aku lihat nih, bagus cara ngajar aja. Oke lah, bagus, kontennya bagus. Dibanding tempat lain yang jauh lebih cantik, tapi guru-gurunya lebih junior. Guru-guru lebih junior. Jadi kadang-kadang nyari guru piano yang bagus mesti dari referral. Karena dari referral itu biasanya kita tahu yang bagus. Dan jangan lihat dari penampilan tempatnya lah segala macam, pianonya piano baru, jangan lihat dari situ. Dan sama financial planner juga begitu. Dan bisa juga gini Mas,
mungkin apa namanya, kita bisa mencoba konsultasi yang sesuai dengan kemampuan bayar kita dulu aja. Yes, itu Konsultasi juga, online. betul. Jadi sambil tes the water gitu ya. Saya ini sebenarnya cocok sama orang yang seperti apa sih? Karena emang benar tuh kata Mas Safir yang di awal, financial planner itu kan mirip sama psikolog. Yes, betul ya. Benar-benar harus bisa mengerti dan gak judgmental sama si kliennya. Yes, Teman-teman betul. mungkin mulainya bisa dengan ngobrol di konsultasi online-nya, tapi cari yang sesuai dengan budget ya, karena banyak soalnya konsultasi online juga mahal gitu. Jadi bisa. Iya. Ya, dan sekali lagi kita udah boncos kan nggak lucu. Betul. Ya. Dan satu lagi kita seringkali jasa profesional mahal belum tentu bagus. Ya. Tapi murah juga belum tentu jelek gitu. Aku sering ketemu profesional. Berarti dengan cek sepak terjangnya udah berapa lama dia punya sertifikasi dan lain-lain. Betul. Dan satu lagi mahal bisa saja bagus, tapi satu lagi walaupun dia bagus belum tentu values-nya cocok sama kita sebagai klien. Belum tentu cocok. Misalnya kalau sekarang yang aku amati rate-nya tinggi itu bukan karena experience-nya tapi karena followers-nya banyak. Oh iya. Iya bisa jadi karena followersnya banyak. Tapi pas diajak konsultasi kok kayaknya nggak enak ya. Kok kayaknya dia nggak pengalaman ya menghandle ini ya gitu. Makanya perlu test the water ya, perlu ngobrol sama beberapa. Cara tes the water pertama adalah coba boleh nggak minta ketemu dengan financial planner, tapi tolong minta free dulu, boleh nggak saya free dulu ngobrol 20 menit, saya pengen kenalan dulu gitu. Financial planner yang baik akan mengiyakan. Kenapa? Karena dia idealis. Kalau dia tidak idealis, dia akan bilang nggak bisa, ketemu pertama tetap mesti bayar. Itu mungkin dia kurang idealis, karena dia biasanya fokusnya ngejar omset. Ngerti maksudnya gitu ya? Dia fokusnya ngejar omset. Tapi kalau dia idealis, dia akan mengizinkan Anda datang free, nggak usah bayar dulu, nggak apa-apa 20 menit. Kadang-kadang molor jadi 30 menit, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting relasi. Relasi itu yang penting.